Halo semuanya, balik lagi bersama gua Farel di podcast Open the Door. Kali ini kita dapat teman-teman SMA dari Bogor nih. Halo. Boleh dikasih tahu dong sekolahnya di mana dong? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama gue Muhammad Fatan Izin Saputra. Gue alumni SMA IT yang swasta di Bogor. Mungkin nggak usah sebut merek kali ya. Iya betul. Kenapa emang bang nggak disebut merek? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Oh iya. Agak ini ya teman-teman. Terus gue nggak dikenalin nih. Coba. Sampai lupa teman-teman. Maaf. Oke, perkenalin nama gue Revi Faisal Fatesan. Sama satu SMA. Tapi dulu satu kelas gitu. Beda. Oh beda. Jurusannya pun beda kita. Oh jurusan beda. Abang jurusan? Gue IPS. Lu? Gue IPA. Oh di IPA. Kali ini kita bakal bahas apa ya soalnya SMA? Momen lucu dulu kah? Boleh. Momen sedih kah? Atau momen seru-seruan kah? Tapi dari kelas 10 sudah bareng gitu? Enggak, kelas 10 gue nggak di Bogor. Oh. Ya, kebetulan kan emang dari kelas 10 si Repi ini kan emang asli Medan. Jadinya dia masuk ke sekolah gue waktu itu pas kelas 11. Ya. Kelas 11? Kelas 11. Mungkin diceritainnya dari kelas 11 deh. Nggak sih, mending kita ceritain ini sih keseharian kita di sekolah. Kan karena IPS sama IPA berbeda-beda. Beda-beda, benar. Mulai dari Biasanya sisi- ada Benar. gesekan gitu, Bro. Benar banget. Iya. Coba dari sisi anak IPA, Cep. Nah, kalau gue anak IPA ya. Ceritain dong yang lucu penonton atau apa kayak yang pernah dialamin kayak aduh susah banget nih buat dilupain nih kayaknya. Wah, kalau ingat itu lagi kayak Gawean gue cuma ngerjain orang weh. apa contohnya? Contohnya apaan? Ngumpetin makanan orang. Ngumpetin sepatu. Sepatu. Ya sepatu gue umpetin. Kemana? Ngumpetin di mana? Di apa namanya? Infokus, atas Infokus, Infokus. di atas Infokus. Ya di atas AC. Parah. Buat orang-orang gue umpetin. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih. Kan lu dari Medan nih. Nah, Terus pindah ke Bogor ya? Bogor. Ada ini nggak sih maksudnya agak canggung gitu sama orang-orang Bogor? Oh iya benar. bercandanya sih gue kagak masuk. Nggak masuk? Tahapan. Dari bercandaannya, omongannya, bahasanya. Oh gitu. Ya, freak kan? Freak orang Bogor. Untung gak disebutin sekolahnya guys. Coba awal ketemu orang Bogor tuh lucu gak ketemu orang Bogor? Enggak. Ini buktinya freak kan? Tapi gua mau tahu, gua mau tanya, Cep. Kan lu kan Medan nih, Medan asli. Gimana cara lu ini biar lu cepat berbaur sama anak Bogor? Kan lu juga kan dari Medan, jauh-jauh ke Bogor. Kalau gue sih orangnya gampang beradaptasi sih sama Banyakin nongkrong gitu ya ya. banyak-banyakin Iya, nongkrong. Pertama diajak nongkrong sama siapa? abang kelas. Abang kelas? Ya, Iya. sama ada teman sekelas gue Siapa? Dia kenal? kenal. Oh. Ada pokoknya satu teman gue itu. Pokoknya di angkatan gue tuh yang nongkrong cuma kita berdua. Ini mana pernah nongkrong ini. Tapi pernah gak sih abang-abangnya kayak sengaja bolos kah atau apa kah? Terus Oh ada cerita di nih. bolos-bolos tuh ada yang lucu gitu loh. Bukan lucu, bego, lebih bego. Lah kaget apa? Ya. Lebih bego. Nih, Terus gimana ada satu kelas IPS. Heeh. Kelasannya dia nih. Kelasan dia? Kelasan dia. Waduh, kenapa tuh? Cabut sekelas. Sekelas. Satu kelas cabut. Satu kelas guys. Biasanya kita Bertiga, kalau cabut bertiga teman-teman berempat. aja. Satu kelas. Satu kelas cabut. Itu ada ceritanya, guys. Kenapa? Itu ada Kenapa tuh ceritanya. Alasannya satu kelas tuh kenapa? Nah, pada hari itu tuh, itu hari Senin. Itu hari Senin. Jadi niatnya itu cabutnya tuh pertama tuh gue cuma 2 orang doang, gue sama temen gue. Atau bego. Gue sama temen gue kan, berdua doang. Itu emang kita kan kalau di sekolah gue ini kan batas keterlambatannya 7:30. Enggak lah. Jam berapa? 7.15. 7.15. 7.15 sudah terlambat. Gue tuh sekolah tuh selalu bangun siang. Bangunnya kadang jam 8, kadang setengah 9. Nah itu gue sering telat dari situ. Tuh gue selalu ngabarin teman gue ini yang juga sering telat. Wow. Gue kabarin kan ke dia. Namanya adalah Sir lah. Sir. Sir? Iya benar Sir. Dipanggil Sir. Dipanggilnya Sir.
nggak usah masuk kali lah ya, masuk siang aja kali, gue bilang kayak gitu kan ke dia. Cuman si Yasir bilang ini, ya udah ayo. Tapi bodohnya gue waktu itu si wali kelas gue ini udah bilang ke gue kalau misalkan emang kelasan kita nih besok nih ada buat ngawalin upacara. Nah kebetulan gue di kelas itu tuh jadi ketua kelas guys. Nah makanya dari situ gue mulai kayak bilang ke gurunya kalau misalkan ada apa-apa tuh gue siap tanggung jawab. Cuman alhasil karena teman-teman gua nih satu kelas cabut karena ngelihat nih ini aja si Patan aja masih belum kelihatan nih pagi-pagi, udah aja mereka jadi nggak jadi ngawalin upacaranya, jadi ditinggalin sama mereka cabut. Alhasil itu jadi omongan di sekolahan sampai ruang guru ya Cep ya? Ya ruang guru. Dihukum satu kelas cowok-cowokannya. Tapi emang enggak ada sejarahnya juga. Apa? Temennya dia nih. Nah, gara-gara temen dia jalan cabut di sekolah gua tuh ditutup semua. Karena saking seringnya bolos. Sama ketahuan. Satu kelas itu. Temen ada temen kelas dia satu orang. Abang deh. Gua kalau ketemu sama dia di sekolah cuma pas cabut. Ya guys, fun fact tuh guys. Iya, fun fact. Gua sama Repi itu di kelas nggak pernah ngobrol yang kayak gimana. Di dalam sekolah nggak pernah Di dalam ngobrol. sekolah nggak pernah ngobrol. Ketemu cuma di Ya paling sapa-sapa tipis ada lah, Iya. sapa-sapa tipis. Cuman kalau lebih seringnya di luar pas ya, cabut. pas lagi cabut. Ya, karena emang kenapa kayak gitu? Karena emang sekolah kita tuh bisa dibilang peraturannya ketat, cuman Anak-anaknya tuh badung, makanya Ya. bisa dialih-alihin Ya. kayak gitu guys. Lu juga sering cabut gitu? Gua kelas 11 doang sering cabut. Repi jangan ditanya bang, dia bang. Gua kelas 11 doang sering cabut. Kelas 12 gua udah jarang. Seminggu kalau bisa diceritain seminggu berapa kali deh? Ini kan di sekolah gua ada sholat duha, zuhur, asar. Ah, iya tuh. Nah, setahun gua nggak pernah tuh. Waduh. Itu pas Jangan kelas ditiru 11. guys. Pas kelas 11. Kacau. Ini kan di sekolah gua tuh ada kayak tiap angkatan ada Iya. disuruh doa. Benar. Gua nggak pernah kedapatan. Padahal Oh, ada iya. absennya. Gua nggak pernah tuh 2 tahun sekolah di situ. Jadi kalau di sekolah kita itu setiap pagi tuh kayak ada bacaan almasurat Ya. gitu guys, dan itu tuh bergiliran yang cowok-cowoknya pasti harus baca, harus mimpin di satu SMA itu harus mimpin. Ya. Nah, Karena kebetulan gua murid baru. Nah, Tapi temen si Jidun kagak. iya sih banyak juga sih yang kayak ngalihin ya karena mungkin nggak mau kali ya. Iya. Jadi diganti sama yang lain kayak gitu. Nih sekarang mau nanya nih, kalian kan satu sekolah nih. Bener. Boleh nggak kalian sebutin bareng-bareng siapa guru killer kalian yang menurut kalian ini nyebelin nih? Ini siapa nih? Sebutin bareng-bareng ya, siap ya? 1, 2, 3. Miss Maya. Kenapa? Wah. Cep, kok bisa sama guys? Kenapa dia bisa Fun sesama fact juga gue pernah anjingin tuh. Oh, stop. Guys, jangan ditiru Lagi, say sorry to Jangan Miss. ditiru, guys. Maaf ya Miss. Kenapa bisa berantem? Enggak, gue kan waktu itu telat masuk kelas. Ya habis jam istirahat. Gue masuk kelas tuh. Udah gue masuk. Bocah teriak, itu gue itu baru teriak. Repi keluar. Pas jalan keluar, anjing lah. Udah. Waduh. Kelar teman-teman gue yang di kelas pada ketawa. Susah. Ada di satu kelas pada ketawa-ketawa. Iya benar. Nah, gue juga ada bang pengalaman sama Misma itu kenapa gue kurang bukan ya gimana ya, cuman emang kurang keserak dari guru yang Baik lain. mau. Benar kata Repi yang ngomong. Karena dia emang banyak mau dari segi pengumpulan tugas. Dari segi pengumpulan tugas itu dia orang yang paling muluk-muluk banget. Emang maksudnya gimana ya? Muluk-muluknya tuh Aturan nggak kayak gini. iya, Dibuat nggak dia kayak jadi dibuat-buat sama dia. Iya. Jadinya tuh kita tuh jadi bingung gitu kan. Waktu itu ada di mana gue tuh udah ngumpulin tugas dia, udah berkali-kali gue udah samperin dia kan. Terkait emang dia kan guru bahasa Inggris ya. Gue udah kumpulin ke dia, udah gue samperin beberapa kali ke dia. Cuman karena emang dari dasarnya dia kurang suka sama ngeliat orang nih. Ah, nih orang nih kayaknya udah dicap
Jelek. Iya jelek, Ya, nama gue tuh udah jelek, bandel. jelek. Jadi dia tuh seolah-olah tuh kayak nggak yang kayak ngerespon gitu ya. Ah udahlah lu goblok, emang dari awal goblok, nggak usah gimana. Iya. Kayak gitu. Dari awal goblok mau gimana gitu. Iya gitu bang. Oh iya. Pernah gak sih kayak usil gitu ke temen-temen tapi agak parah terus sampai berantem, marahan atau segala macam sama teman sendiri gitu. Mungkin Atau kesinggung segala macam atau apalah kenapa lah? Oh, gua problem di sekolah. sama siapa aja gitu. Hah? Enggak, Selek ya, selek. Gue pernah bercandain orang. Ah. Emang posisi ini Ada gua yang salah. seangkatan. Ini orang depan meja gua. Emang sering gua gangguin. Terus mungkin dia lapar, kenapa kan? Iya. Gua umpetin makanannya, gua sembunyiin di rak gua. Dah gua diemin, dia nanya-nanya, "Mana ini gua mana?" Nggak tahu, bete dia tuh. Bete. Ya udah gua kasih karena udah bete. Dia udah ngediemin gua seharian. Siapa itu Cep? Nggak usah disebut. Inisial. R, cewek. Cewek. Iya. Nah, Repi di SMA banyak banget guys, fun fact, dia temennya banyak banget, mulai dari cowok, cewek, dia akrab, dia di SMA benar-benar friendly lah orangnya dari ya. Tapi sama guru Friendly Sama juga. guru friendly juga dia. Sering gangguin guru kan gua. Maksudnya bercanda, bukan digangguin. Kalau lu pernah tuh? Slack sama teman ya, teman sendiri. Mungkin bukan slack sih, ke salah paham. Salah paham. Jadi waktu itu ada benar-benar ini dia nih teman deket teman deket gue banget. Oh iya. Teman deket gue banget emang udah dari kita kelas 11 tuh udah satu kelas kan. Kelas 11, kelas 12. Nah, ada ini kejadian momen ini di kelas 12. Jadi di situ tuh kita lagi posisinya lagi istirahat. Terus anak cowoknya tuh biasanya kalau di sekolah gue itu anak cowoknya kalau istirahat tuh pasti petakilan. Maksudnya petakilan tuh karena mungkin emang dia tuh lagi istirahat, jadi semuanya diomongin sama dia, mulai dari omongan yang nggak dijaga, tingkah lakunya juga macem-macem, kayak gitu. bener. Nah di situ tuh gue sama Ical tuh kayak masih normal aja, masih ngobrol-ngobrol kayak biasa. Cuman pas lagi sesi makan gue sama Ical rada nisa. Terus si Ical ini ada di meja di depan gue. Nah, kalau kenapa kita rada slack bisa dibilang salah paham, karena di situ posisinya kan kalau di Almat tuh ada catering ya Cep ya? Iya. Ada catering. Nah, cateringnya itu waktu semacam itu, kayak MBG gitu. Ya, tapi bukan Iya, dari cuman bukan dari belum pemerintah. Enggak, maksudnya belum ada juga MBG zaman Iya. itu. Iya, benar. Belum ada. Ini dari sekolah yang langsung. Lanjut di situ kebetulan cateringnya ada buah-buahan. Nah, problemnya tuh di sini. Jadi teman gua tuh ada yang ngelemparin buah-buahan ini ke kepalanya Ical. Bom. Dilemparin sekali dua kali masih Ical diemin. Pas dilempar 3 kali nih ke kepala Ical, blepak. Si Ical langsung ketok meja dia. Iya marah wajar. 3 kali. Kepala. Nggak sopan, guys. Nggak sopan 3 kali kan. Lagi itu di situ, kenapa tiba-tiba Ical nyamperin gue, dia marah ke gue. Anjing lu Tan, dia bilang. Anjing Ya. lu Tan. Ya, dia bilang kan, kalau main kok nggak usah kayak bocah segala macem, lempar-lemparan. Nah itu demi Allah bang, gue disitu bener-bener kagak tahu apa-apaan. Gue lagi bener-bener fokus makan, tiba-tiba dia marah kayak gitu. Terus dia bilang katanya, nggak usah sosok blow on lah, lu yang lempar-lemparin dari tadi kan. Habis itu gue bilang, Cal demi Allah Cal, gue juga kagak tahu lu lempar-lempar siapa, tiba-tiba marah-marah dewek. Itu gue sama Ical, wah dari kelas 11 tuh nggak pernah guys yang namanya slack-slackan kayak gitu, pasti rangkul terus. Nah, makanya pas di momen itu gue kaget banget, bener-bener kaget banget kan dia kayak gitu. Cuman pas diselidikin lagi, ternyata teman gue sendiri yang di sebelah namanya Aldo. Bener-bener teman gue sendiri. Si Ical di situ tahu kalau misalkan gue ini bukan yang lempar dia. Jadi di situ rada malu dikit, cuman ya gue nggak bisa yang nyalain Ical juga kan, wajar aja. Ical juga lagi posisi marah kan. Bener.
Iya di situ makanya udah minta maaf segala macem. Ya udah kayak next kita jadi lebih akur lagi, lebih solid lagi. Kayak gitu sih mungkin. Terus ada bang, fun fact sama Ical nih. Dan motor dia King. Motor siapa? Si Ical. King. Terus King ini nggak pernah dibawa ke sekolah. Benar. Nggak, maksudnya parkirnya nggak di sekolah. Dia parkir di mana? Di tongkrongan. Oh emang tongkrongan sama sekolah deket? Nggak deket-deket amat, lumayan lah. Jadi dia nyimpen motornya di tongkrongan, dia nebeng orang berarti gitu? Iya. Benar. Ini King nggak ada kunci ya, jadi tinggal langsung starter. Di engkol gitu? Ya langsung engkol jalan. Jadi kadang bocah-bocah tuh, misalnya mau cabut nih, cabut naruh motor. Gue pernah naruh motor gue di tongkrongan gue naik motor Ical. Gue cabut tapi gak gue bilang orang. Jadi diam-diam aja ya. Langsung engkol, ya udah. Jangan ditiru guys, gosok guys. Nah tapi kenapa kita kayak gitu tuh mungkin si Repi juga kayak gitu, kita balik lagi guys, kita nggak bisa sembarang orang. Ya, sekiranya nih teman kita yang kayak mukanya emang udah dari awal nggak bisa lah diajak berbaur, jangan di asal main pinjam-pinjam. Iya. Ini Repi kayak gini karena memang udah deket, dia udah tahu sifatnya segala macem. Nanti Kayak gitu. tiba-tiba orangnya nggak terima lempar kursi, lempar kursi. Bener banget. Wah, stop. Iya benar. Bener, lempar Benar, kursi. lempar kursi. Untungnya ditangkap kan. Gitu ya. Nah, sedih gak sih berpisah sama Wah, itu Ces. sama teman-teman di sekolah di Bogor gitu? Wah, itu sih nggak usah ditanyain lagi, Bang. Mungkin dari si Repi mungkin ya. Boleh, coba. Cep. Lu dulu. Oh, mungkin gua dulu. Ya mungkin karena gua di SMA ya, Bang ya. Di SMA udah benar-benar mulai dari temennya, udah gurunya juga nyaman-nyaman, temennya juga nyaman-nyaman. Nggak mungkin juga, Bang, kalau gua nggak nyaman. Gua nyaman parah di SMA tuh, nyaman parah. Bener-bener ngerasa kehilangan banget pas. Sebenarnya bukan gimana-gimana sih ya, karena emang kan emang tahu mungkin kita harus next ke tahap selanjutnya kuliah kan. Cuman emang namanya juga kehidupan harus dijalani seiringnya waktu. Cuman kalau misalkan harapan gue buat teman-teman SMA gue mungkin yang nonton ya, teman-teman SMA gue mungkin yang nonton, ada kalanya kalau misalkan ada waktu boleh sempet-sempetin nongkrong ya, Cep. Emang udah jarang ketemu gitu? Iya, kebetulan udah jarang ketemu. Nah, tapi sebelum sorry gue potong. Tapi lu tuh dari sekolahan lu yang di Bogor ke Telkom nih janjian atau gimana? Itu juga ada ceritanya. Ada cerita juga. Itu ada ceritanya juga. Sebelum dijawab ceritanya itu, Kelarin dulu yang lain. lu kan pindahan nih. Lu pindahan, mungkin lu nggak selama dia lah, nggak se-full dia gitu. Lu ngerasa kehilangan gak sih, walaupun cuman ya mungkin nggak sebentar ya? Benar. Nggak sebentar tapi Pasti ada momen-momen pasti ada tertentu. ngerasa kehilangan gak sih? Sedih gak sih? Wah, pasti si Repi sedih banget sih dia. Gue 2 kali sedih ya. Kenapa? 3 kali kayak. Gue ninggalin SMA gue pasti Medan itu sedih. Terus yang gue kelas 11 lebih deketnya gue sama angkatan anak kelas 12 nya. Kelas 12 aja lulus. Lulus sedih gue dong. Iya. Gak punya teman. 2 kali itu udah. Udah, habis itu udah ini tamat Sama. ini sedih lah. Banyak kenangan soalnya kan. Iya, kenangannya Pak banyak banget. Saya punya CS kentalnya siapa, Cep? kentalnya siapa? Banyak Oh, lu. Yang bener- paling yang setiap hari udah benar-benar udah lengket banget dah lu. Tiap Dio, ada temen gue Dio, Si Dio. Ais, Alif, sama Acong. Banyak juga ya? Iya, banyak juga. Nah, itu sedih lah ya, merasa kehilangan. Sedih, Memang ya, sedih. SMA memang. Palingan yang kalau yang nggak di Bandung aja sih. Oh ya, lebih jauh nah, jadi makin jauh. cuman teman-teman kita, Bang, yang biasanya nongkrong tuh kuliah sekarang di kita juga, Bang, di kota kita juga, di Bandung dia, Cep. Ya. Cuma nggak di Telkom. Iya, nggak di Telkom. Cuman ya ke kampus dia deket lah, masih Bandung. Namanya masa putih abu-abu guys ya. Benar. Pasti memang manis banget. Boom. Memang, wah. Memang sulit lah buat dilupain. Jujur, Benar, gua banget. pribadi juga sedih ninggalin sekolah. Benar. Nah,
Itu kalian ini kan kita satu jurusan, satu kelas lagi. Benar. Satu kelas satu jurusan nih. Iya ya. Benar. Gimana sih? Kok bisa? Lu janjian atau? Bayar orang sih bang. Enggak. Ini gimana guys? Mungkin dari POV gua dulu ya. Boleh. Nah dari POV gua nih, jadi guys pas hari pertama UTBK tuh ya, itu gua udah jujur-jujuran aja gua nggak pernah belajar UTBK tuh, nggak pernah gua belajar UTBK. Hasil skor gua jeblok. Gue tuh bingung tuh, gue bingung kuliah di mana jujur. Udah bingung kuliah di mana, gue cari swasta yang sekiranya emang lagi top. Tahun itu lagi top, kebetulan dapatnya Telkom guys. Emang karena lagi Telkom tuh lagi naik daun banget kan di tahun itu. Nah di situ gue langsung ngajuin rapot gue dan lain sebagainya. Terus pas udah dicantumin prodi gue juga, kebetulan prodi gue di sini Digital Public Relation guys. Di situ udah dicantumin juga gue lulus segala macem. Nah pas gue bagian scroll nama nih, ada namanya Revi Al-Fatih apa sih? Faisal. Revi Faisal. Fatih. Revi Faisal kan. Kok ini nama kayak nggak asing bang, kayak nggak asing gitu kan. Kotanya juga dari kota Bogor di situ. Cantumin sekolahnya, asal sekolah kan. Itu daftar nama yang di kelas. Iya. Regu kelompok. Langsung aja bang, gue chat dianya. Cep, emang beneran masuk Telkom gini kan? Gak gitu tuh, gak gitu. Gitu gila. Dan gue duluan yang ngechat lu. Oh iya bang. Yang sebelum bagian regu, dia kan gue dari sesitu. Wah, salah nih. Sorry guys, lupa guys. Ya, awalnya kan gue lagi main tuh sama temen gue, temen dia juga. Siapa si Alif? Alif. Oh si Di Alif. Bandung. Enggak, masih di Bogor. Oh, masih di Bogor. Belum kuliah. Gue tiba-tiba si Alif bilang, Bud, itu si Patun di Telkom juga. Emang iya? Iya. Ya udah, gue chat tuh langsung. Ah iya, rapid duluan deh yang chat, Tun, rapid duluan. Lu Telkom? Iya. Jurusan apa lu? PR. Lah, sama tuh bego. Ya gini dah. Habis itu udah pembagian asrama. Udah pembagian asrama segala macam. Terus tiba-tiba ini buat PKKMB. Tiba-tiba satu regu. Iya, yang gua paling herannya lagi udah mas satu kuliah, habis itu satu jurusan sama daftar asrama juga. Terus satu regu. Wah itu doh. Padahal nggak janjian. Gak ada janjian. bang. Sebelumnya belum pernah nongkrong main atau pas nongkrong ngebahas lu kuliah di mana lu? Nggak ada, nggak pernah. Gak pernah. Memang kebetulan aja jadi Iya. kebetulan. Pure Demi Allah. Biar itu bang. Bisa gitu ya guys ya? Terus udah, gue bilang satu regu bareng dah tuh PKKMB. Habis itu gue tanya kan, ini PKKMB yang kelompok ini sama kayak kelasnya nanti, sama. 4 tahun. Sekelas tadi. 4 tahun bang. Nah cuman emang dari temen SMA gue juga sebenarnya tuh yang ngomong tuh yang masuk Telkom tuh sebenarnya dari awal ngomongnya tuh bukan rap yang gue dengar. Jadi ada temen gue yang satu si Asir ini, soalnya dia pengen masuk Telkom, cuman emang jalan Tuhan kan yang baik ya. Dia jadinya di Jakarta bang, kayak gitu. Alhasil nih ketemu dia nih di Telkom 4 tahun sama dia guys. Sayang nggak? Nggak Di closing kan wae kemana podcast. Ya udah guys, segitu aja mungkin cerita-cerita seru dari mereka nih yang mulai dari satu sekolah terus sekarang malah jadi satu kuliah bahkan satu prodi dan bahkannya lagi satu kelas. Aduh. Fun fact, katanya mantannya sama. Sampai jumpa di podcast Open the Door selanjutnya. Bye.